Ada dua pendekatan dalam mempelajari agama. Ada dirosa, ada wirosah. Dirosa itu studi lateralistik, otak artinya. Tapi wirosa ini studi intuitif hati. Dirosain dengan banyak membaca teks, buku-buku, karya di luar diri, rasional. Wirosa ini dengan justru tidak membaca dalam artian teks, justru meninggalkan teks, tapi mempertajam rasa. Namanya sufi. Nah, dua-duanya digabung, ini lahirnya ulama-ulama dulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hamid. Mereka adalah menguasai dua hal secara bersamaan. Kalau hanya studi lateralistik akan melahirkan orang yang sangat fikih oriented. Tapi kalau bersamaan dengan wirosah, melahirkan namanya ulama warasatul anbiya. Intuisi. Maka baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-10 ya, mata kuliah filsafat ilmu, integrasi agama dan sains. Kita masuk pada materi filsafat ilmu, integrasi sains. Dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan ilmu thariqah atau epistemologi agama. Kalau filsafat itu bicara apa, bagaimana, untuk apa, ya, itu ada rasionalistik, materialistik, hedonistik. Kalau agama itu bicara iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang mesti dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Ini cenderung irasional, cenderung mistikal, gitu, cenderung spiritual. Maka bagaimana yang rasionalistik, materialistik, hedonistik ini digabungkan dengan yang irasional, spiritual, dan mistikal menjadi sebuah paduan yang disebut dengan sains. Maka saya katakan dengan istilah baru namanya filosofistik. Kalau yang pertama filosofis, yang kedua sofistik. Maka ketiga gabungan ini munasabah dari duanya ini adalah konstruksi dari keduanya adalah filosofistik. Maksudnya adalah ilmu thariqah, praktek agama, laku agama. Kalau ini pikiran, filosofis itu pikiran kita, ini bagaimana kita berpikir. Nah, pikiran inilah yang menghidupkan hati. Maka piranti utamanya adalah otak. Nah, otak ini punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa merekam dalam kondisi apapun. Kondisi bagaimanapun bisa direkam oleh otak kita. Walaupun jasadmu sudah rusak sekalipun, otak masih bisa merekam. Maka kalau kita ziarah kubur itu direkam oleh otak. Dan itulah nanti yang akan berinteraksi dengan kita. Dan rekaman otak itu bisa diputar kembali. Nah, maka otak ini akan merekam apa adanya. Otak itu tidak dikurangi, tidak ditambahi. Nah, maka ditimbang-timbang oleh hati. Hati ini fungsinya menimbang. Kalau otak ini merekam apa adanya, hati ini mempertimbangkan. Ini fikir, ini zikir, ya toh. Ini rasional, ini irasional. Zikir itu irasional, nggak bisa. Maksudnya irasional itu apa? Tidak bisa dijangkau oleh otak, tapi bisa dijangkau oleh akal. Akal itu dialektika rasio dengan hati, namanya akal. Ad-dinu huwal aqlu. Maka ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalahu. Orang yang bisa berepistemologi agama dalam artian ilmu thariqah ini hanyalah orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal, artinya rasionya mati, hatinya gelap, tidak mungkin. Kalau rasio nggak mati sebenarnya, rasio tetap bisa menerima, tapi ketika rasio tidak dipertimbangkan oleh hati, ya tidak ada gunanya. Dia hanya berupa rekaman. Maka para sufi, sudah saya sampaikan ya, ada dua pendekatan dalam mempelajari agama. Ada dirosa, ada wirosah. Ya.
Dirosa itu studi lateralistik, otak artinya. Tapi wirosa ini studi intuitif hati. Dirasain dengan banyak membaca teks, buku-buku, karya di luar diri, rasional. Wirosa ini dengan justru tidak membaca dalam artian teks, justru meninggalkan teks, tapi mempertajam rasa. Namanya sufi. Nah, dua-duanya digabung, ini lahirnya ulama-ulama dulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hamid. Mereka adalah menguasai dua hal secara bersamaan. Kalau hanya studi lateralistik akan melahirkan orang yang sangat fikih oriented. Tapi kalau bersamaan dengan wirasah, melahirkan namanya ulama warasatul anbiya. Intuisi. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ngaji di madrasah Imam Malik ya, dia bisa menjelaskan sesuatu yang belum pernah disampaikan. Jadi Imam Malik tersinggung dengan Imam Asy-Syafi'i karena mencatat pakai lidah kan? Tersinggung. Nggak punya buku sebenarnya, nggak punya buku, nggak punya pulpen, termasuk orang yang miskin kan? Karena orang tuanya meninggal dunia di Hijaz itu, lalu hijrah ke Palestina bersama ibunya, miskin, hidup dengan ibunya, makan seadanya. Ketika dimasukkan madrasah pun nggak punya bekal atau bulghah seperti teman-temannya. Dia paling kecil tapi temannya podo nyatet, dia nggak nyatet. Nah untuk supaya pantas nyatet pakai lidah. Apa mungkin ini? Nggak mungkin kan? Imam Malik tersinggung kan itu. Ini anak kurang ajar ini, menghina ya, kecil tapi menghina itu. Nah akhirnya, tapi namanya guru itu arif. Apapun yang dilakukan konteksnya harus pendidikan. Tidak boleh menjatuhkan kan. Marahnya itu harus menjadi pendidikan. Tersinggungnya harus diekspresikan dalam bentuk pendidikan, tarbiyah, untuk peningkatan kebaikan. Islah su'unil khair, itu ya, tarbiyah namanya. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Tanya, ya Muhammad Idris kan, apakah kamu bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan? Itu kan luar biasa kan? Ini tarbiyah luar biasa, padahal dia tersinggung. Apa yang aku sampaikan, apakah kamu mampu menjelaskan? Ternyata apa? Jangankan yang disampaikan, yang belum disampaikan pun dijelaskan dan melebihi apa yang diekspektasi oleh Imam Malik. Imam Malik nggak menyangka itu loh. Aku saja seandainya menjelaskan nggak seperti dia gitu. Maka dia sampai mengatakan, wah, itu terjadi berulang-ulang dialog itu. Sehingga Imam Malik sangat rindu pada Syafi'i, pada Muhammad bin Idris ini. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i itu menjelaskan ayat hadis untuk istimbat itu seolah-olah Imam Malik itu berhadapan langsung dengan Rasulullah itu. Kalau saya menjumpai ayat Quran, hadis ini lalu dijelaskan oleh Imam Syafi'i seolah-olah aku berhadapan dengan Kanjeng Nabi itu. Artinya apa? Imam Syafi'i memiliki ilmu wirasah. Dia nggak pernah membaca itu, dia nggak pernah membaca. Ya sehingga ya bagaimanapun murid yang kemampuannya di luar batas itu kan ya ngerepoti guru gitu. Merepotkan gurunya jadi repot. Ya, akhirnya pada usia 12 tahun dinyatakan Imam Syafi'i ini boleh istihadnya diikuti dan bahkan boleh beristihad atas dirinya. Artinya dia adalah mustahid mutlak. Nah, bahasanya sudahlah, mau dikasarkan, sudahlah kamu jangan berguru pada saya, berguru pada Syafi'i gitu loh, coran ini. Cuma kan nanti kan habis santrinya kalau gitu. Ya, harus strategi juga kan. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i kan juga menjadi salah satu madhab kan. Madhab itu jadi rujukan, tempat setting. Kalau kita mau dhahaba kan lewat madhab gitu kan. Wa dhahaba al-Imam Ar-Rafi'i kan. Berarti madhabnya Syafi'i dan seterusnya. Dhahaba itu kan pergi berpendapat. Umur 12 tahun dinyatakan dia. Tapi dia masih datang, kadang-kadang datang ke majelisnya Imam Malik. Maka pada bulan Ramadan siang hari dia makan kurma seenaknya itu. Teman-temannya pada itu guru siswa-siswanya kan sudah syekh-syekh semua, sudah orang-orang hebat. Protes sama Imam Syafi'i. Ente gimana ini? Saya itu mengikuti fatwa-fatwamu. Istimbat
ahkammu aku mengikuti, aku gunakan sebagai rujukan. Tapi kok malah nggak puasa, artinya itu tarikus syariah. Gitu. Nah, saya baru usia 14 tahun, nah, belum 15. Nah, maka Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa mukallaf bagi laki-laki itu ada 15 tahun, termasuk perempuan. Kalau sebelum itu ya enggak. Maka kalau kamu punya anak kecil umur 14 jangan dipaksa puasa, kasihan gitu loh. Untuk latihan, ojo enggak usah. Lah puasa ben enggak yang bocah cuwilik dibangga-banggakan, alhamdulillah ya. Anak saya itu baru 7 tahun sudah puasa. Goblok kowe. Ora bener kuwi. Kudu dilatih, diwehi pengertian, lek 7 tahun durung wajib. Nanti kalau 15 wajib. Ngono lho. Alhamdulillah anakku masih kecil tak jilbabe metetes manut. Ah, goblok kowe. Cilik iki lucu-lucune. Ya. Ketok sembarangnya malah lucu. Anak kecil muda enggak apa-apa loh. Ya enggak? Lucu itu kok jilbabe tambah. Ya, itu kan karepe sing tuwek. Dosa sakjane iku menurut saya. Nanti kalau sudah 15 tahun itu. Di SD kelas 1. Berarti Pak Muslimin enggak setuju dengan jilbab ya? Ya setuju aja nih ngajak teman-teman ngono lho. Mosok cek buaya di terus nang omah bareng ya ngono. Saking khusuke nang omah karo bojone tok jilbaban. Ya padahal wong wedoke menarik elek muda lho. Lo kamu belum tahu ya? Ya sebenarnya kalau di rumah ya justru pakai yang pakai itu. Baik. Jadi ada dua pendekatan, ada dirosah, ada wirosah. Ya toh? Ada studi lateralistik, ada studi intuitif. Yang ini mengkaji karya orang, pengetahuan namanya. Yang ini mempertajam ilmu dan rasa. Ya, mengikuti iman, mempertajam ilmu dan rasa, serta benar-benar menjaga ketaatan. Namanya ilmu iman, ilmu nikmat takwa ini benar-benar dipegang. Maka akan muncul namanya wirsa. Wirsa itu warasatul anbiya. Maka kamu akan bisa mewarisi kesabarannya Adam. Ilmunya laduni gitu loh. Kamu akan bisa mewarisi kesabarannya Nuh. Ilmunya laduni. Tidak pernah ada itu pabrik kapal dia bisa bikin kapal, you know. Kamu akan mewarisi ilmu jahitnya siapa? Nabi Idris ya. Tapi jangan menjahit itu, maksudnya bukan menjahit kain itu loh. Artinya menggabung-gabungkan, mengorganisir itu. Enggak pernah ikut organisasi apa pelatihan tentang organisasi tapi kok pinter mengorganisir. Idris dia. Lengan jadi lengan, apa? Badan jadi badan ya toh. Kaki jadi kaki. Namanya kan baju kan. Fungsi kan, teori organisasi itu ada kepala, ada tangan, semua satu arah tuh tujuan. Kamu mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman, kaya raya jadi raja, ya toh. Mewarisi ilmunya Nabi Daud, kaya raya, apalagi istrinya banyak, terus kuat. Istri Nabi Daud itu, Nabi Daud itu konon bisa mendatangi istrinya itu satu hari 100 orang. Piye gitu, ya bayangin. Ya berusaha wirsah Nabi Daud itu. Punya suara yang indah, ya lah. Sampai ada doanya itu Allahumma rzuqna sautan ka sauti nabiyyika Daud alaihissalam. Baik. Jadi kalau yang pertama itu studi filosofis, yang kedua sofistik, maka integrasi kepada sains yang dimaksud adalah ilmu thariqah, namanya filosofistik. Filsafat, tasawuf, kemudian menjadi filosofistik. Namanya ilmu thariqah. Ilmu thariqah ini epistemologi agama, bagaimana melakukan agama secara benar dan tepat sehingga lahir kebaikan. Benar itu ya, objektif, realistik, ya, tepat itu momentum, subjektif, ya. Nah, benar dan tepat lahirlah kebaikan, namanya akhlak. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Ya, ilmu thariqah. Maka ilmu thariqah itu pilarnya 4 ya.
ditambah satu menurut saya. Yang pertama asy-syariah. Al-a'mal az-zawahir syariah. Seluruh yang tampak itu benar. Takbir itu benar kan? Salat benar. Selama enggak kamu rubah. Takbir asal kalimatnya tetap Allahu Akbar dimanapun kapanpun itu benar. Tapi ketepatannya memerlukan thariqah namanya iman. Dirimu itu loh. Kalau takbiran misalnya di malam bulan malam Zulhijjah, Idul Fitri, Idul Adha ya, Allahu Akbar enggak apa-apa. Lah masa kamu tengah malam di jalan-jalan takbiran kan enggak tepat. Nah, maka kebenaran ini harus berjumpa dengan ketepatan agar melahirkan hakikat kebaikan. Kebaikan itu subjektif. Jadi kebenaran ini harus bertemu dengan keimanan kepercayaan pada dirimu. Ini betul lah kopi. Dirimu harus menyata, imanmu harus menyata. Gimana pernyataan imanmu? Buka bener, bener kopi tak rasakan, kopi ini. Nah, barulah kamu berhakikat pada diri, namanya fakta diri. Ya, kopi enak. Ya, kopi kurang enak. Ya, kopi manis. Ya, kopi enggak manis. Ya. Itu dirimu, hakikat namanya, aksiologis. Maka syariah, thariqah, hakikat ini adalah filsafat sebenarnya. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Hendaknya tidak berhenti di sini, harus mengantarkan kita kepada kesadaran. Kalau kamu sudah berhakikat diri, merasakan kan, harus meningkat pada kesadaran, namanya makrifat. Ini kopi, ya, realnya bukan kopi kan realnya. Kamu tahu kopi kan setelah kamu merasakan kan. Kamu tahu kopi setelah imanmu menyata kan. Kalau begini kamu kopi betul ya kamu nyata percaya tak rasa iya kopi. Tak rasakan lagi ya hakikat saya. Terus kopi itu ada yang menanam. Kopi itu ini kesadaran. Nah tentu mereka membuat ada yang menggerakkan. Namanya ikon. Maka syariah kebenaran, thariqah ketepatan, hakikat kebaikan ini hendaknya mengantarkan diri subjek masing-masing orang itu kesadaran diri. Kesadaran apa? Kesadaran akan eksistensi dirinya yang pertama. Bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kamu tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan kehadiran orang lain. Ketika menghakikat tadi, merasakan tadi rasa enak, kamu enak itu loh enggak serta-merta enak. Ada orang lain yang terlibat di dalam keenakanmu. Dan orang lain itu tentu tidak sendiri. Kenapa dia kok sampai begitu? Ada yang menggerakkan. Siapa dia? Ya kekuatan di balik itu. Timbullah namanya ikon. Maka syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah melahirkan ikon, yaitu keyakinan.